Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Purnamasari, NIM 19089067 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Padang. Untuk melengkapi ujian tengah semester dengan mata kuliah seminar pada hari ini, saya mempresentasikan materi tentang memahami konsep perkembangan keterampilan atau yang biasa disebut dengan balancing atau balance pada olahraga anak usia dini. Nah, langsung saja kita ke materinya, yaitu berikut. Materi yang akan dibahas itu ada 5, yaitu pengertian keseimbangan, macam-macam keseimbangan, cara-cara melatih keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis, faktor-faktor dari keseimbangan, dan fisiologi keseimbangan. Yang pertama yaitu pengertian keseimbangan atau balancing. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan organ-organ saraf ototnya saat melakukan gerakan yang cepat dengan perubahan letak titik pada badan yang cepat pula, baik dalam keadaan statis maupun dinamis. Nah, keseimbangan ini sangat banyak kita temukan pada kehidupan sehari-hari, mulai kita berdiri dengan satu kaki, kita melakukan pegangan dengan balok, dengan menggunakan satu tangan, itu bisa kita lakukan dengan keseimbangan yang sangat akurat dan tepat. Karena itu, untuk anak usia dini, sangat perlu stimulasi keseimbangan motorik dengan berbagai kegiatan. Oke, selanjutnya. Macam-macam keseimbangan. Macam-macam keseimbangan ada 2, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis mempertahankan posisi tubuh tertentu untuk tidak bergoyang atau roboh. Dapat juga diistilahkan keseimbangan pada tubuh saat tubuh diam. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yaitu pada berdiri satu kaki, itu dikatakan sebagai keseimbangan statis. Yang kedua yaitu keseimbangan dinamis, di mana keseimbangan dinamis ini adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh untuk tidak jatuh pada saat bergerak. Nah, contohnya pada kalian berlari, rekan-rekan. Kalian berlari, kalau kalian tidak melakukan keseimbangan, maka tubuh kalian akan bergerak atau bergoyang jadinya, kan? Itu akan mengakibatkan kalian jatuh, cedera, atau hal-hal lainnya yang akan merusak tubuh kalian sendiri nantinya. Yang ketiga yaitu cara melatih keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Gimana sih cara melatihnya? Yaitu dengan cara stretching. Dalam pelatihan statis atau stretching, pelaku mengambil sikap sedemikian rupa sehingga meregangkan suatu kelompok otot tertentu. Sikap berdiri, tungkai lurus, badan dibungkukkan, tangan mencoba menyentuh lantai. Nah, itu bisa dilakukan. Kalian bisa melakukan itu di rumah, rekan-rekan semuanya. Yang kedua yaitu cara melatih keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis biasanya dilakukan dengan menggerakkan tubuh atau anggota tubuh secara ritmik atau berirama, dengan gerakan-gerakan memutar atau memantul-mantulkan anggota tubuh. Selanjutnya, faktor-faktor dari keseimbangan balancing. Apa aja faktor-faktornya? Yang pertama, ada pusat gravitasi atau center of gravity atau COG. Center of gravity merupakan titik gravitasi yang terdapat pada semua benda, baik benda hidup maupun mati. Titik pusat gravitasi terdapat pada titik tengah benda tersebut. Fungsi dari center of gravity adalah untuk mendistribusikan massa benda secara merata pada manusia. Beban tubuh selalu ditumpangkan oleh titik ini sehingga tubuh dalam keadaan seimbang. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada garis graviti atau dalam bahasa Inggris disebut dengan line of gravity atau LOG. Derajat stabilitas tubuh ditentukan oleh hubungan antara garis gravitasi, pusat gravitasi dengan base of support
atau bidang tumpu. Semakin dekat letak garis berat ini dengan titik pusat bidang tumpuan, apalagi melaluinya, dengan semakin stabil posisi tubuh. Selanjutnya ada ketiga, yaitu bidang tumpu atau base of support, atau disingkat dengan BOC. Ketika garis gravitasi tepat berada di bidang tumpu, tumpuan dalam keadaan seimbang, stabilitas yang baik terbentuk dari luasnya area bidang tumpu. Semakin besar bidang tumpuan, semakin tinggi stabilitas. Yang keempat, ada kekuatan otot atau musculus strength. Strength adalah kekuatan artinya dalam bahasa Inggris. Kekuatan otot adalah kemampuan otot menghasilkan tegangan dan tenaga selama usaha maksimal rekan-rekan. Kekuatan dinamis maupun secara statis, kekuatan otot dari kaki, lutut, serta pinggul harus cukup kuat untuk mempertahankan keseimbangan tubuh saat adanya gaya dari luar. Terakhir, ada indeks massa tubuh atau IMT, tinggi badan dan berat badan seseorang. Ini sangat diperlukan dalam suatu pusat pelatihan ataupun kegiatan yang mencerminkan tentang sebuah tes. Contohnya pada tes angkatan yang bisa masuk seperti warga sipil gitu. Tidak warga sipil, maaf. Banyak ya, pokoknya contoh-contohnya. Masih ada satu lagi, yaitu jenis kelamin. Pada pria letaknya kira-kira 56 dari tinggi badannya, sedangkan pada wanita letaknya kira-kira 55% tinggi badannya. Yang ketujuh yaitu usia. Letak titik berat tubuh berkaitan dengan pertambahan usia. Pada anak-anak letaknya lebih tinggi karena ukuran kepala anak relatif lebih besar dari kakinya yang lebih kecil. Yang kelima yaitu fisiologi keseimbangan atau balancing. Menurut Devio, keseimbangan usia dini adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan gerak tingkah laku serta konsentrasi otak ketika melakukan praktek perjalanan motorik anak. Dalam pembelajaran motorik, keseimbangan juga bisa dimaknai sebagai kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Saya Melinia Purnamasari. Apabila ada kata-kata salah yang tidak pada tempatnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.